pagi sahabat-sahabat penggemar pisau ya. Ini ada sedikit sharing dari saya ya. Karena banyak pertanyaan yang masuk ke DM di IG, kadang-kadang juga di Facebook. Pertanyaan seperti ini, Kang, cocoknya kalau saya ke gunung bawa pisau apa? Itu sering kali pertanyaan itu masuk ke saya. Mungkin saya sekarang menjawab tapi nggak baku juga ya jawabannya. Ini berdasarkan kebiasaan saya aja yang emang dari usia SMA sampai sekarang masih senang naik gunung gitu kan. Nah, kalau pertanyaan seperti itu emang intinya satu, hutan apa yang akan ditempuh gitu kan. Terus perjalanan bagaimana? Contohnya begini. Kalau Anda ke hutan untuk survei primer atau misalkan pendakian ekspedisi besar yang harus menebas hutan tropis, ya mau nggak mau emang harus lebih lengkap pisaunya. Tapi kalau sekedar hanya naik gunung, jalan setapak, bawa ransel rame-rame kayak gitu, ya kita hanya cukup dengan pisau pendek gitu kan, kita yang sebut bushcraft. Satu contoh, kalau misalnya kita mau mendaki gunung, merintis jalur, membuat jalan, memetakan suatu wilayah hutan, nah itu dibutuhkan emang menebas. Ya, menebas itu emang kebiasaan bagaimana dia membawa pisau. Seperti hal begini, kalau saya dulu ke Kalimantan, orang-orang dari Kalimantan, Dayak khususnya, dia biasa dengan golok yang panjang, parang yang panjang atau mandau gitu ya. Itu kebiasaan. Walaupun menurut kita tidak efektif, tubuh pendek tapi bawa parang yang panjang kurang efektif. Itu dari kebiasaan dan tidak ada masalah. Nah, sekarang kebiasaan saya gitu. Kalau saya nebas, artinya survei primer, cukup dengan membawa golok tebas ya minimal segini lah, panjang 30-35 cm, ringan, ramping. Kenapa? Karena menebas itu emang kontinu, jadi butuh tenaga. Kalau ini terlalu berat dan terlalu panjang juga akan menyita tenaga. Dengan seperti cukup ramping, menebas semak itu cukup enak gitu ya. Itu kebiasaan saya. Itu kalau primer. Terus kalau misalkan hanya sekedar naik gunung saja, teman-teman ya cukup dengan bushcraft seperti ini. Atau bawa panjang juga buat apa. Tapi bushcraft ini sekarang naik daun, kenapa? Karena emang simple ya, pendek, simple, multifungsi. Contoh begini, ini dengan pendek pun kita bisa motong kayu dengan cara batoning. Seperti ini, misalnya ini ada sepotong kayu, ya dia. Nah, gitu terus sampai. Jadi kalau kayak gini kan ini daya bacok kurang karena beban kurang dan pendek, di ayunan nggak enak. Tapi dengan cara seperti ini, namanya batoning. Ini masih juga bisa menebang pohon atau memotong dahan-dahan yang besar untuk kayu bakar atau untuk apa. Ini bushcraft. Makanya ciri khas bushcraft itu adalah tebal. Kalau untuk batoning lebih kuat. Nah, terus kadang-kadang begini, kita survei primer juga terlalu ribet juga bawa yang panjang gitu kan. Satu menyangkut regulasi. Contoh begini, sekarang naik gunung itu kadang-kadang dibatasi panjang pisau harus 15 cm. Nah, itu regulasi yang membatasi kita. Karena kita ambil tengah-tengah antara yang panjang dan yang pendek gitu. Bushcraft terlalu pendek gitu. Terus yang yang parang terlalu panjang, ya ambil tengah-tengah gitu. Kadang-kadang saya bawa ini aja cukup satu gitu. Ya model-model Bowie lah, model-model Bowie seperti ini. Ini daya bacoknya ada ya, karena cukup panjang gitu. Buat ngiris juga oke. Ini nilai tengah dari parang dan bushcraft kalau saya. Jadi cukup satu saja. Jadi silakan kalian-kalian kebiasaan. Karena pisau ini bukan buat gagayaan ya kata orang Sunda. Ke gunung bawa ransel, golok semakin panjang itu semakin gagah, enggak juga sekarang. Yang penting fungsional dan tahu cara menggunakannya. Kedua, elegan dalam penggunaannya, tidak barbar gitu. Atau sebenarnya cukup. Naik gunung di Pulau Jawa sih tinggal kayak gini udah cukup. Dengan bushcraft, satu emang pantas. Kedua, ikonik itu mencirikan seorang, oh iya ini seorang outdoor activist saya. Kadang juga dilengkapi juga, saya simpel-simpel masukin saku, kalau udah bawa pisau saya masukin pisau lipat juga, kadang-kadang butuh juga.
Nah itu dari saya, silakan. Yang penting kebiasaannya bagaimana, mau perjalanan seperti apa, berapa lama, berat atau tidak. Nah itu jadi pertimbangan sehingga Anda membawa perangkat atau perkakas senjata tajam seperti apa. Mau panjang mau pendek diserahkan. Tapi emang efektifnya adalah cukup yang pendek tapi serbaguna atau tidak terlalu panjang. Nah juga menyita energi. Itu pendapat dari saya, silakan ya kembalikan ke masing-masing. Terima kasih.